pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, silakan untuk baris ke depan. Ibu akan cek kerapihan bukunya dan seragamnya. Silakan. Berbaris ke depan. Berbaris ke depan. Seperti biasa, kita masih harus ngecek kerapian buku dan seragamnya. Silakan, Linda. Ini dipotong ya bukunya ya. Ini juga dirapikan. Silakan. Nah, ini dipotong bukunya ya. Silakan. Ini kenapa panjang sekali? Kenapa, Bu? Dipotong ya. Bukan ini. Mulai dari buku tahu pinjemin ya. Ada rapikan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Semoga untuk kedepannya sehat terus biar kita bisa ketemu lagi untuk belajar pendidikan Pancasila sama Ibu Caci. Oke. Sebelum itu Ibu akan minta kalian untuk lihat sisi kanan dan sisi kirinya. Tolong dicek itu ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang di kotak sampah. Ada sampahnya. Udah bersih semua? Bersih, Bu. Udah dicek? Sudah. Halimah itu ada sampah apa enggak? Udah ada, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan Lancar. Sekarang siapa ketua kelasnya? Rozi, tolong dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, sekarang kembali kita berdoa agar pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Rozi telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aldo, Siti, Istia, Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu seperti biasanya. Sekarang berdiri, kita akan menyanyikan lagu daerah yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Silakan berdiri.
jiwa nasionalismenya itu. Oke, tangan dulu untuk Citra. Selain Citra ada yang tahu? Ada yang bisa berarti? Untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada kami, Bu. Oke, tangan dulu. Ya, jadi alasan kenapa Ibu minta kalian menyanyikan lagu Amar-Amar Pisang ini itu untuk menumbuhkan semangat kalian, semangat kebersamaan kalian sebelum mulai pembelajaran, serta ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu untuk menumbuhkan itu sebagai tanggung jawab kalian sebagai warga negara untuk menumbuhkan rasa cinta ke budayaan. Oke. Baiklah anak-anak ibu sekalian. Nah, karena kita tadi sudah menyanyikan lagu daerah, jadi kita bukan hanya sekedar menyanyikan lagu nasional aja, tapi kita perlu tahu lagu-lagu daerah yang harus kita tanamkan sebagai meningkatkan rasa jiwa nasionalisme. Nah, pada kali ini dan pada minggu kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai posisi kita sebagai warga negara. Nah, salah satu materi yang kita pelajari yaitu mengenai ius soli dan ius soli. Nah, betul. Dan ada status kewarganegaraan, ada 3. Apa itu? Ada bipat, pribadi, pribadi. Nah, betul. Dan satu lagi ada naturalisasi. Nah, Ibu mau tanya, apa perbedaan ius soli dan ius sanguinis? Angkat tangan. Ius soli itu berdasarkan Kelahiran. ius sanguinis berdasarkan garis keturunan. Nah, betul sekali. Silakan beri aplaus. Nah, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai posisi kita sebagai warga negara, yaitu di dalam memperoleh status kewarganegaraan. Tetapi tidak hanya sekedar status saja yang perlu kita ketahui. Nah, di dalam kita mendapatkan status kewarganegaraan, tentu saja ada hal yang harus kita laksanakan, yaitu tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan. Nah, coba perhatikan 3 gambar tersebut. Yang pertama ini gambar apa? Mengikuti upacara bendera. Nah, betul. Kalau yang kedua gambar apa? Membuat sampah. Betul. Yang ketiga? Bersama. Nah, betul. Nah, apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Sama di sekolah. Ya, sama-sama di sekolah. Yang lain? Menjalankan kewajiban. Nah, betul. Sangat menarik sekali jawabannya. Dari ketiga gambar tersebut, ini merupakan cerminan kita, cerminan peserta didik di dalam menjaga sikap mereka di dalam bertanggung jawab. Nah, di sini mereka mengikuti upacara dengan tertib, menjaga kebersihan sekolah, menghargai pendapat di dalam berdiskusi kelompok, merupakan contoh dari tugas dan tanggung jawab mereka di dalam lingkungan sekolah. Nah, apakah di sini sudah terpenuhi tugas dan tanggung jawabnya? Sudah. Nah, itulah yang akan kita pelajari mengenai materi hari ini, yaitu posisi kita sebagai warga negara. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di sini tadi kan sudah dipaparkan oleh Ibu Feby terkait apa sih tujuan tadi? Tujuan kita pada hari ini mempelajari tentang apa? Memahami tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara itu sendiri ialah warga negara itu tuh harus mampu melakukan segala sesuatu yang merupakan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Yang mana artinya itu sendiri warga negara itu tuh mampu membentuk dirinya menjadi lebih kepribadian yang lebih kepedulian terhadap masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan juga berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya, oke, terkait pengertian warga negara yang baik, ada yang tahu nggak warga negara yang baik itu seperti
seperti apa? Ada yang tahu? Oke, silakan Rani. Warga negara yang baik ialah warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya, Ibu. Oke, benar sekali, beri tepuk tangan dulu untuk Rani. Oke, benar sekali ya, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, undang-undang dan juga norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat. Nah, tetapi yang perlu kalian garis bawahi, warga negara yang baik itu tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga perlu memiliki apa? Sikap dan perilaku yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, orang lain maupun negaranya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri warga negara yang baik. Ada berapa di sini? 3. Ada 3. Oke. Yang pertama pengetahuan. Silakan Evi dibaca apa saja kriteria ciri-ciri dari pengetahuan. Jadi salah satu bentuk ciri-ciri warga negara yang baik dari bagian pengetahuan itu ada hak dan kewajiban, mengikuti aturan hukum, ada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan. Di sini silakan Salsa bantu Ibu baca. Jadi di poin keterampilan itu ada kita harus sebagai warga negara itu mampu berpikir kritis, menyampaikan pendapat dengan baik, mampu bekerja sama, memecahkan masalah, dan yang terakhir itu ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Oke, benar sekali. Dan yang terakhir ada kepribadian. Silakan Saudara Fido tolong bantu membacakan. Ciri warga negara yang baik pada poin sikap yaitu warga negara memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, cinta tanah air dan menghargai orang lain. Oke, terima kasih. Kalian telah mengetahui bahwasanya ada 3 kriteria ciri-ciri warga negara yang baik. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga itu ada kepribadian. Nah, dari seluruh ciri-ciri yang warga negara yang baik ini tentu saja kita biasanya setiap hari kita tuh melakukan setidaknya ada 1 saja ciri-ciri kita melakukan sebagai bentuk warga negara yang baik. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu contoh tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara di lingkungan sekitar. Yang pertama ada apa? Silakan dibaca. Apa contohnya? Tidak datang terlambat. Oke, tidak datang terlambat. Terus? Memakai baju yang lain. Oke. Apa lagi? Rambut tidak boleh panjang. Panjang. Oke, benar sekali. Dan yang kedua ada membuang sampah pada tempatnya. Pastikan kita setiap hari membuang sampah pada tempatnya. Apa di sini yang ada yang membuang sampah sembarangan? Ada. Oke, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus mencerminkan ciri-ciri warga negara yang baik. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini ada manfaat dan akibat. Nah, di sini kan ada pembagian, 2 pembagian. Yang pertama itu manfaat dan yang kedua itu akibat. Nah, diibaratkan saja ini ada positif dan negatif. Nah, setiap hal itu kan pasti memiliki makna yang positif dan negatif. Dan pada bagian manfaat itu tuh apabila kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sedangkan kalau akibat itu apabila kita tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu untuk manfaat. Apa yang pertama? Kehidupan yang tertib. Tentu saja kan jika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu kita mendapatkan manfaat. Itu kehidupan yang tertib. Seperti lihat ini, apa gambarnya ini? Aman, bersih. Oke, itu bisa kita lihat bahwa di lingkungan tersebut itu bisa siswa ini mampu melihat di sekelilingnya bahwasanya terdapat lingkungan yang bersih, jalanan yang baik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada poin lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman itu seperti apa sih? Bebas, tidak ada yang maling. Tidak ada yang maling. Nah, sebelum kita meminta suatu negara itu tuh tidak terjadi kondisi konflik dan lain sebagainya, kata Citra tadi kan tidak ada yang maling gitu. Makanya kita harus menanamkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Seperti materi kita pada sebelumnya itu kan kita membahas tentang hak dan kewajiban juga kan. Nah,
kita harus menjalankan hak kita dulu untuk mendapatkan kewajiban. Kebanyakan. Melaksanakan kewajiban dulu, baru menjalankan hak, mendapatkan hak. Oke, dan yang kedua yaitu akibat. Nah, akibat ini terdapat jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Yang pertama itu apabila kita tadi kan manfaatnya itu mendapatkan kehidupan yang tertib. Maka sebaliknya, apa yang terjadi? Kekacauan. Oke, bisa kita lihat di sini ada tawuran, ada kayak bom-boman gitu ya. Oke, yang kedua itu pelanggaran hukum. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita kan harus menjalankan hak dan kewajiban. Apabila kita tidak menjalankan kewajiban, maka kita juga tidak akan mendapatkan hak. Oke? Oke, untuk materinya, apakah ada yang masih belum paham? Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan diskusi secara berkelompok terkait materi tadi, hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan manfaat dan juga akibat dari tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, minggu kemarin kan kita sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Kelompok visual yang mana? Sini, Bu. Kelompok kinestetik dan kelompok auditory. Nah, untuk tugasnya, untuk kelompok visual, kalian diminta akan menyusun mind map, yang di dalam mind map itu akan memuat pengertian ciri-ciri negara yang baik, bentuk tugas dan tanggung jawab, serta manfaat pelaksanaan tanggung jawab dan akibat jika tanggung jawab tersebut diabaikan. Lalu untuk kelompok auditorium, nah kelompok auditori kalian diminta nanti akan melakukan podcast, yang mana nanti akan ada studi kasus. Di dalam studi kasus itu cari penyelesaian masalahnya dan kalian tampilkan dalam bentuk podcast sederhana. Untuk kelompok kinestetik, akan melakukan role play atau bermain peran. Jadi kalian nanti akan ditampilkan studi kasus di dalam lembar kerja kegiatan kelompoknya. Lalu kalian akan menandakan penyelesaian dari studi kasus itu dalam bentuk role play atau bermain peran. Nah, dari tugas yang dijelaskan tadi, adakah yang masih belum dipahami? Sudah paham, Bu. Oke, Ibu akan beri waktu kalian sekitar 30 menit untuk kalian menyelesaikan diskusinya. Baik, Bu. Ya. Bagaimana kelompok auditor ini, adakah yang masih bingung? Oke, sudah ada kelompok yang ingin menampilkan presentasinya? Ya, silahkan untuk kelompok kinestetik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok kinestetik akan memperagakan gerakan role play yang sudah kami buat. Jadi di sini tema kami yaitu contoh warga negara yang bertanggung jawab. Subtemanya tertib membuang sampah. Di sini ada saya sendiri sebagai narator, Andi yang diperankan oleh Kido, Benny yang diperankan oleh Rozi, Citra yang diperankan oleh Vera, kemudian Dina yang diperankan oleh Bella, dan Eko yang diperankan oleh Aldo. Eko itu guru. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Pagi hari di kelas, suasana bersih dan rapi. Andi, Citra, dan Dina sedang duduk santai sebelum pelajaran dimulai. Andi
merapikan meja, Citra menyapu kecil, Dina melihat sekitar sekelas. Akan ini nanti lah sendiri. Di mana sih? Ayo silakan untuk kelompok kinestetik. Wah, kelas kita bersih sekalian ini anak dilihat dengan belajar. Iya dong, kelas kita kan yang nyaman belajar. Betul, kalau kelas bersih semangat belajar naik, kalau kotor semangatnya kabur. Benny pun masuk sambil makan permen, bungkusnya dilempar sembarangan ke lantai. Ah, kecil ini nanti juga hilang sendiri. Ben, itu sampah dibuang, bukan diternak. Ya tempat sampah kan ada, kenapa di kolong di lantai? Iya, memang bungkusnya mau sekolah juga di bawah meja. Teman-teman tuh tertawa. Santai, cuma satu bungkus kecil kok. Nanti juga gak kelihatan. Kemudian Dina mengambil bungkus itu mengangkat tinggi. Kecil katanya. Ini lihat dengan jelas, bahkan masa depannya pun suram. Teman-teman pun tertawa. Kok sampah di tangan Dina. Ada apa ini? Diskusi ilmiah tentang sampah. Pak, Benny buang sampah sembarangan. Benny, kenapa kamu buang di lantai? Maaf Pak, saya kira nanti ada yang ambil. Kalau semua berpikir begitu, kelas ini berubah menjadi tempat sampah berjalan. Benar Pak, kelas bersih itu kan tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab makhluk goib. Teman-teman pun tertawa. Benny lalu mengambil bungkus dan membuang ke tempat sampah. Baik-baik Pak, saya sadar sampah tanggung jawabku. Nah, itu baru keren. Buang sampah pada tempatnya kan itu tadi kita beli. Dan tanda kita bukan warga kelas yang sembarangan. Bagus, hal kecil seperti ini membuang sampah dengan benar adalah contoh tanggung jawab. Oke, jadi buang sampah pada tempatnya kelas Bersih bersih. hati pun ceria. Jangan gitu. Oke. Dari kelompok kinestetik yang telah ditampilkan tadi tentang teknik membuang sampah, adakah pesan yang dapat diambil dari yang sudah ditampilkan tadi? Adakah pesan yang dapat kita ambil dari role play yang telah ditampilkan tadi? Saya Bu. Iya, silakan Citra. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi yang telah ditampilkan tadi mengenai teknik membuang sampah itu bukan hanya sekedar kita membuang sampah pada tempatnya, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang seorang murid, seorang pelajar, dan seorang warga negara yang baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan reward untuk kelompok kinestetik yang berani tampil tadi. Wah, mau juga. Silahkan untuk Rani, Bu Bella, Bu Vera, warna merah. Aldo, 2,
Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Bu. Oke, tadi kan kita sudah melihat penampilan dari kelompok inisiatif tentang role play bermain peran dengan temanya tertib membuang sampah. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan secara individu. Jika kalian sudah menyelesaikan LKPD, silakan untuk dikumpulkan. Baik Bu. Ya. Nah, untuk LKPD-nya ini terdapat 5 pilihan ganda dan 2 uraian. Waktu pengerjaannya sekitar 15 menit. Jika sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan. Siap Bu. Baik anak-anak, apakah sudah LKPD sudah dikerjain semua? Sudah. Baik. Tadi sudah ya kita belajar tentang tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sini siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan Aldo. Tugas dan tanggung jawab warga negara adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara demi kebaikan bersama. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami aturan, melaksanakan kewajiban, menghargai hak orang lain, serta bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu. Ya, benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Aldo berdasarkan kesimpulan bahwa tugas dan tanggung jawab itu berkaitan dengan individualisme sebagai warga negara. Nah, bagaimana apa hal yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi pada hari ini? Silakan. Silakan, Ani. Hal yang saya dapatkan tentunya saya bisa mengetahui tugas saya sebagai warga negara. Jadi saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban. Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan kalian semua mengenai pelajaran kita pada hari ini? Apabila kalian senang menyukai pelajaran kita hari ini, berikan jempol. Apabila tidak menyenangkan pelajaran, silakan di slide. Oke. Senang Pak, seru. Bapak akan mengingatkan untuk materi selanjutnya itu mengenai sistem dan keamanan, sistem pertahanan keamanan Indonesia ya, negara Indonesia ya. Silakan dipelajari untuk pertemuan ke selanjutnya. Untuk proyek buku 1 silakan dikerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya akan dikumpul ya anak-anak. Ya. Silakan ketua kelas untuk meminta penutup kembali kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Ya baiklah, terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, apabila ada perkataan yang kurang benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.